mendapatkan informasi ya tentang konsep-konsep dasar dari pembelajaran berbasis masalah ini. Kemudian harapannya nanti kita bisa mencoba merancang pembelajaran berbasis masalah sesuai dengan rumpunnya, dan kemudian kita melakukan refleksi. Berharap sebenarnya tadinya kita bisa mensimulasikan ya, tapi ternyata kita tidak jadi bertemu tatap muka. Jadi mungkin nanti kita akan presentasi saja ya, presentasi terkait dengan rancangan pembelajaran Bapak Ibu. Oke, nah Bapak Ibu, jadi gini, ada yang menarik gitu ya, ada yang menarik dari kondisi saat ini, gitu ya. Mungkin kalau Bapak Ibu melihat apa ya, flashback dari mulai Bapak Ibu merasakan bagaimana bersekolah, kemudian sekarang sudah menjadi guru, ternyata percepatan perubahan di pendidikan itu sangat luar biasa. Nah, yang paling terlihat adalah bukan perubahan di dalam lingkungan internal pendidikan, tetapi di luar pendidikan atau eksternal di luar pendidikan yang itu memaksa pendidikan untuk menyesuaikan diri, gitu ya. Sehingga hal tersebut menjadi apa ya, tumbuhnya semacam gap. Tadi saya katakan di awal tadi, ada gap antara praktek pendidikan dengan kebutuhan yang menikmati pendidikan. Sebutlah dunia pekerjaan, gitu ya, atau kehidupan sehari-hari anak. Ini ada gap, gitu kan. Nah, dampak dari tingginya gap ini, dugaan saya, gap ini yang menjadi penyebab, gitu kan. Hasil PISA kita itu dari perubahan kurikulum ke kurikulum sama posisinya, insya Allah di bawah terus, gitu kan. Dugaan saya adalah ini, karena antara yang terjadi di pendidikan dengan apa yang dibutuhkan oleh si pengguna hasil pendidikan itu tinggi gapnya, gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini kan perkembangan prestasi kita dibandingkan dengan negara-negara lain. Oke. Nah, sekarang saya mengajak kepada Bapak Ibu, kalau kita melihat ini, saya coba screenshot aja, gitu kan, ambil dari beberapa data, gitu kan. Kalau Bapak Ibu melihat ini, apa yang ada di benak Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu rasakan dengan tampilan ini? Silakan Bapak Ibu cermati dulu, gitu kan, apa yang terjadi, kemudian bagaimana tanggapan Bapak Ibu, perasaan Bapak Ibu, gitu kan. Sebagai seorang, kita sama-sama di dunia pendidikan, gitu ya, gitu. Kira-kira apa yang Bapak Ibu rasakan ketika melihat ini? Ya, boleh Pak. Oke, silakan Bu. Dari gerusik yang tertera di PowerPoint yang ada di depan ini, itu sangat memprihatinkan sekali ya Pak ya, tentang literasi. Di mana literasi pada tahun 2000 itu melonjak naik dibandingkan dengan 2022, apalagi sekarang Pak. Sekarang itu kan anak-anak lebih mengandalkan AI dibandingkan dengan buku-buku yang ada gitu. Jadi mereka hanya copy paste apapun yang ada di AI untuk mengerjakan tugas-tugasnya dibandingkan dengan membaca buku. Itu yang pertama. Sama Bu, saya juga. Ya, itu miris banget ya Pak ya. Ya. Terus yang kedua itu tentang belanja pendidikan sih Pak ya. Untuk pendidikan sendiri, untuk memajukan negara ini sendiri aja, untuk fasilitasnya sangat-sangat minim sekali. Itu sudah cukup. Oke, silakan, ada lagi Bapak Ibu.
saya baru coba ngambil data-data gitu ya. Saya ingin nambah deh. Oke. Ini beberapa potret gitu ya, yang coba saya ambil screenshot dari googling gitu ya. Saya coba ambil nih. Jadi banyak hal yang terjadi dengan pendidikan kita gitu ya. Betul. Tuh, ini menjadi refleksi bagi kita di dunia pendidikan gitu ya, yang memang sudah dititipkan. Kadung kita jadi guru gitu kan, kadung kita masuk di dunia pendidikan, termasuk saya gitu kan di sini. Maka ya harus fokus gitu kan, harus melihat bahwa ada sesuatu nih dengan pendidikan kita yang kalau gitu kan tidak berupaya, maka ini akan makin ambles. Dan saya akan makin ambles. Kenapa? Bayangkan aja tadi yang Ibu sampaikan, si AI gitu kan, sudah masuk di semua lini. Itu sudah masuk di semua lini, gitu kan. Bayangkan kalau ternyata itu bukan jadi meningkatkan mutu, tapi malah mendegradasi. Gitu. Bayangkan, gitu kan, seperti itu. Nah, dengan melihat beberapa tadi tampilan data ini ya, ini kita coba lihat dengan berbagai macam data. Kemudian pada sisi lain kita coba mencari juga berbagai fenomena yang ada di berita-berita gitu ya. Jangan disebutlah berita-berita terbaru mah gitu ya. Tapi ada satu yang menarik Bapak Ibu. Kemarin ketika TKA ya, ternyata ada anak yang live TikTok gitu ya, pas TKA ya, betul ya? Ada yang live TikTok, coba anak-anak kita ini gitu kan, dan itu tidak ketahuan. Tahu-tahu udah publish aja kan TikToknya kan. Coba bayangkan seperti itu Bapak Ibu, anak-anak kita itu kan. Tapi di sisi lain banyak juga anak-anak kita yang berprestasi. Tapi berapa sih jumlahnya gitu ya. Nah, yang terbaru itu kan ternyata yang pengangguran paling besar itu lulusan SMK. Betul ya Pak ya? Kalau saya baru muncul di berita tuh. Gitu kan. Nah, kalau melihat beberapa situasi ini, saya akan mengajak kepada Bapak Ibu, mengapa hasil PISA Indonesia ini rendah? Atau mengapa yang tadi itu banyak sekali masalah dalam dunia pendidikan? Pertanyaannya, mengapa hasil PISA Indonesia rendah? Bapak izin komentar yang tadi apa yang pertama? Oke, silakan Bu. Dia melihat yang kualifikasi guru ya Pak. Guru yang berijazah di bawah S1 atau D4 itu di tingkat SD paling tinggi ya Pak, 21%. Itu sebenarnya menyedihkan sih Pak, karena kenapa anak-anak di tingkat dasar itu dianggap sebelah mata, sementara dasar itu kan kita bisa dibilang fondasi ya Pak, sebelum dia ke tingkat SMP, SMA, dasarnya itu sebenarnya harus lebih bagus daripada kelanjutannya gitu Pak. Cuman di sini kan kualifikasi guru di bawah S1-nya di tingkat SD itu ada lebih paling tinggi gitu Pak. Itu sih Pak yang saya lihat, yang saya soroti. Oke, berarti ada khawatir, tapi jangan sampai kemudian menyentengkan, tahu apa ya? Menurut bahasa Indonesia apa itu? Menganggap mudah. Sebelah mata gitu Pak. Iya, oke, betul. Nah, oke. Nah, berarti kalau coba Ibu formulasikan dalam pertanyaan, saya kan coba nih ngambil nih, ngapa hasil PISA Indonesia rendah? Nah, Ibu ada nggak yang coba ingin dijadikan sebuah pertanyaan ya, di benak Ibu? Mungkin itu Pak, kalau
si pendidiknya sudah disiapkan dengan baik dari tingkat dasar, mungkin hasil PISA Indonesia itu bisa lebih tinggi. Gitu menurut saya. Oke, berarti apa kalau diformulasikan dalam bentuk pertanyaan? Jadi atau Pak Rozi dari raise hand. Silakan Pak. Ya, izin pendapat ya Pak. Jadi kalau kenapa sih hasil PISA Indonesia udah sebenarnya banyak kompleks permasalahan kompleks yang ada di Indonesia, dari prioritas negara terhadap pendidikan ataupun di dalam pendidikan tersebut seperti guru-guru ataupun murid sendiri juga. Nah, apalagi di masa-masa sekarang ada AI itu Pak, apalagi kan sekarang murid-murid itu saya anggap jet lag Pak. Jadi kemudahan itu tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, akan tetapi sebagai penyelewengan, malahan adalah mempergampang suatu yang harusnya yang mempelajari dengan otak mereka, tetapi mereka menggunakan sistem-sistem teknologi yang masa ini kayak gitu. Kalau kembali lagi mengapa hasil PISA Indonesia rendah, ya mungkin prioritas pendidikan oleh negara yang harus benar-benar yang diprioritaskan. Karena kalau saya lihat sendiri dari negara sendiri untuk kebutuhan pendidikan itu lebih diutamakan yang lain Pak, seperti infrastruktur dan segala macam. Tadi tidak melihat ke historiografi di mana Jepang dulu aja setelah terputus Pak siapa? Pak Rozi? Betul nggak terputus ya? Pak. iya terputus Pak. Terputus ya? Oke ya. Nah sekarang iya. Oke. Kalau cuma gini, dari sekian banyak dari 2 slide saya tadi itu kan, ada nggak pertanyaan yang itu bisa sebenarnya menjadi apa ya, menjadi misteri yang menurut Bapak Ibu ini menjadi bagian dari kenapa sih kayak gini aja sih gitu pendidikan kita. Saya kan coba mengambil dari sisi pisahnya ya. Silakan Pak. Izin Pak, boleh berpendapat menjawab tadi. Oke, silakan Bu Cita Mangga. Sebentar Bu ya, sebentar. Oke Pak, ya Pak. Oke, silakan Bu. Lanjutkan Bu. Ya, yang tadi yang pertama Pak, terkait mengapa PISA di Indonesia rendah. Kalau menurut saya sih yang paling dasar kembali ke motivasi ya, semangat belajar siswa yang rendah gitu Pak. Jadi mau metode sebanyak apapun, sekreatif apapun, kalau motivasi itu rendah ya walaupun berdampak tapi kurang maksimal seperti itu. Motivasi belajarnya yang kurang, ya motivasi untuk atau semangat membacanya juga kan itu berpengaruh gitu Pak. Kemudian mungkin juga kualitas dari maksudnya guru juga harus selalu mengupgrade diri gitu biar lebih lebih profesional lagi. Walaupun sekarang sudah banyak ya udah semuanya lah ya menjadi guru yang profesional gitu. Tapi balik lagi ke keluarga juga. Kalau misalkan ya itu tadi motivasi, kemudian keluarga kan yang paling dasar ya, madrasah pertama atau sekolah pertama bagi anak bangsa itu adalah lahir dari keluarga. Itu Pak. Terima kasih. Oke, saya coba memformulasikan mau menambahkan Pak. Oh, silakan Pak Manangap. Ya, Pak, izin saya menambahkan sedikit mengenai pertanyaan tadi, mengapa hasil PISA Indonesia rendah. Saya sependapat dengan Ibu Cita yang barusan ya Pak. Memang kalau kita lihat grafik tadi Pak, coba dirikan Pak grafiknya, ditunjuk grafik yang
yang ada di sini. Kita lihat dari tahun 2000 sampai tahun 2022 semakin menurun ya Pak. Hanya meningkat dia di 2009, setelah 2009 makin menurun. Berarti kan kalau kita lihat di sini kemampuan atau literasi membaca anak semakin rendah Pak. Itu disebabkan menurut saya seperti yang Ibu tadi katakan, karena motivasi si anak untuk belajar itu kurang Pak. Jadi bisa berdampak ke hasil. Berarti motivasi Pak ya? Jadi perlu ada motivasi dan kesadaran si anak untuk ya belajar. Karena kan tidak selalu kan ada Pak guru sudah pendidikannya tinggi, sudah sudah punya kualitas yang baik, tapi kalau memang si anak tidak menerima, ya itu berdampak atau bisa menghasilkan yang tidak baik juga Pak, dan hasilnya tidak maksimal gitu. Tapi kalau si anak termotivasi, apapun hambatan atau kesulitan yang dialami, pasti dia bisa mencari solusi sehingga untuk membuat hasil yang lebih baik itu Pak menurut saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, cukup nih. Ini kalau Ingin dibuka nih. menambahkan Pak, boleh silakan, Bu. sedikit lagi. Silakan Bu. Kebetulan saya guru matematika ya Pak. Nah, di soal PISA itu tidak soal-soal rutin yang kita temui di sehari-hari gitu. Bahkan di buku-buku yang selama ini gitu, itu soal-soal PISA itu tidak ada menyenggol sedikit pun gitu Pak. Jadi soal-soal PISA itu tidak ditemukan di pembelajaran matematika yang dilakukan rutin di sekolah. Kalau menurut saya jadi seharusnya buku-buku yang seperti penerbit gitu ya ada menyelipkan soal-soal PISA yang sudah keluar tahun-tahun berikutnya sebelumnya. Terima kasih Pak. Oke ya. Oke, itu terkait dengan berarti sebenarnya anak-anak kita tidak terbiasa lah atau belum pernah ketemu dengan tipe-tipe seperti ini ya. Betul Pak. Oke. Nah, saya coba formulasikan nih dari apa yang Bapak Ibu sampaikan. Berarti yang pertama, mengapa motivasi anak atau kesadaran anak, kalau tadi ditemukan oleh Pak Rajab ya, kesadaran ya, mengapa motivasi atau kesadaran anak untuk belajar itu rendah, gitu ya. Terkait dengan tadi dari Ibu siapa nih, terkait dengan kompetensi guru ya, upgrading guru ya. Bagaimana strategi atau cara supaya guru dapat terus mengupgrade kompetensinya, gitu ya. Bagaimana peran rumah untuk mendukung belajar anak-anak di sekolah, jangan kemudian diadukan ke polisi gitu kali ya kalau ada apa-apa. Kemudian berikutnya, bagaimana membiasakan anak untuk bertemu atau berinteraksi atau menggunakan soal-soal yang tipe PISA, gitu kan. Dari beberapa yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya pasti di benak Bapak Ibu ketika ada fenomena seperti ini, pasti akan muncul pertanyaan-pertanyaan itu, gitu kan. Makanya di awal ini, sebelum kita masuk ke problem based learning, saya ingin mengawali proses kita di mode pembelajaran problem based ini adalah dengan kita melihat masalah apa sih yang ada di sekitar kita sebelum masalah yang ada di sekitar anak-anak gitu ya. Sebelum melihat masalah-masalah yang dibutuhkan untuk anak belajar gitu kan. Ternyata banyak gitu ya. Banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan kita. Salah satunya adalah kenapa hari ini kita harus ketemu di Zoom sih? Kenapa kita harus, Bapak Ibu harus mengikuti pelatihan sih? Apakah ini menjadi bagian dari bagaimana cara upgrading guru? Gitu ya. Kenapa sih harus mempelajari problem based learning? Apakah ini bagian dari, mungkin problem based bisa menjadi bagian untuk meningkatkan motivasi belajar?
atau problem base bisa menjadi bagian untuk menumbuhkan kebutuhan belajar, kesadaran belajar. Nah, apa yang kita lakukan di sini adalah kenapa harus dimulai dengan kesadaran kita terhadap masalah? Karena itu yang akan mendorong kita untuk bisa melakukan sesuatu. Kalau kita tidak berhasil mengidentifikasi masalah apa, maka kita tentunya akan flat aja, akan datar aja, gitu ya. Masalah ini yang akan mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Sebenarnya yang dibutuhkan oleh problem base ini bukan hanya dibutuhkan oleh siswa kan, kita pun membutuhkan problem base sebenarnya, gitu kan. Kita tuh membutuhkan problem base learning, gitu. Karena kalau kita sudah tidak merasa punya masalah, di sanalah letak masalahnya. Okay. Sehingga mungkin di sekitaran Bapak Ibu itu banyak hal-hal kelas Bapak Ibu tuh banyak hal yang dijumpai, gitu kan. Nah, ini ada yang dari SMA 12, Bu siapa nih? Silakan Ibu raiskan. Ya, Pak, saya setuju. Tidak hanya ini base learning ini tidak hanya untuk siswa, tapi apakah gurunya sendiri sudah bisa menyelesaikan masalahnya? Karena kadang masuk ke kelas pun, apakah dia sudah masalah pribadinya sendiri gitu ya? Apakah bisa diselesaikan pada saat menghadapi siswa? Apakah itu masalah dengan kerjaannya, masalah dengan atasannya, masalah dengan dengan klerinya, yang tepat waktu atau tidak digajinya, mungkinnya cair atau tidak, itu salah satu bagian yang jadi masalah buat guru. Mohon maaf. Ya, betul. Ya. Nah, makanya tadi dari awal gitu kan, saya tidak ingin berbicara dulu terkait dengan problem based learning untuk anak-anak. Karena kalau kita berhasil menciptakan problem base untuk diri kita sendiri, ya, untuk survive dengan tugas kita sebagai guru dengan menggunakan problem base, sebenarnya itu akan menjadi jurus pertama suksesnya problem base untuk anak-anak kita. Gitu ya. Oke. Jadi kemungkinan gitu ya, problem base ini susah untuk dilakukan dengan anak-anak kita. Karena mungkin kita pun kesulitan untuk mempraktekkan problem base untuk diri kita sendiri. Sehingga menjadi flat lah, menjadi datar lah gitu kan eksekusi kita dalam pelaksanaan tugas-tugas kita. Oke. Kita kembali lagi, kita maju lagi Bapak Ibu ya. Kita maju lagi. Oke. Nah, sebutlah gitu ya. Kalau ternyata masalahnya itu adalah motivasi belajar anak-anak kita. Bagaimana menumbuhkan motivasi, bagaimana menumbuhkan minat belajar anak. Itu kan yang menjadi masalah kita kan. Gitu kan. Yang itu perlu jawabannya gitu ya. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan motivasi? Apa yang bisa dilakukan untuk menumbuhkan minat belajar? Gitu kan. Sebutlah kalau yang menjadi masalah utama itu anak gak semangat belajarnya. Nah, ini rata-rata masalah umum nih. Gitu kan, masalah umum sebagian besar anak-anak kita itu datang ke sekolah karena memang disuruh orang tuanya. Karena kalau nggak ke sekolah itu dimarahin sama ibu bapaknya kan. Oke, kira-kira bagaimana nih caranya supaya anak-anak kita bisa tumbuh motivasinya? Dia datang ke sekolah tuh dengan penuh semangat 45. Ya, ini Pak Managam nih sudah buka mic sepertinya. Ya Pak, saya mungkin bukan sampai semangat 45 ya Pak. Cuman saya kan guru bahasa Inggris gitu Pak ya. Sama dengan yang disampaikan di semacam pertanyaan dari ibu siapa tadi agak lupa. Cuman kalau saya Pak, kalau saya dalam pembelajaran bahasa Inggris, saya usahakan sebanyak mungkin saya berbahasa Inggris, karena anggapan saya begini Pak, paling tidak si anak mendengar kata saya
Dan itu kalau saya ulang-ulang, pasti nanti si anak akan mau mengucapkannya dengan benar. Karena memang menurut saya, khusus bahasa Inggris, Pak, produk adalah seberapa banyak anak-anak menulis dan seberapa banyak anak mengucapkan kata-kata. Jadi bukan produk dari hasil, misalkan suruh membuat gambar, bukan gambarnya. Sama dengan sekarang juga saya lagi mengajarkan prosedur ya Pak, bagaimana membuat sesuatu. Jadi saya bilang sama mereka, oke, kalian gini project, kalian presentasikan ke Pak Agam, ke Bapak, kalian yang dinilai bukan hasilnya, tapi seberapa banyak kata-kata yang muncul atau yang keluar dari mulut Anda, itu yang Bapak nilai, bukan seberapa enak sesuatu yang Anda buat atau seberapa bagus sesuatu yang Anda buat. Nah, itu Pak. Jadi menurut saya itu adalah salah satu membuat anak termotivasi untuk belajar bahasa Inggris. Dan kalau saya compare ya Pak, dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, ya anak malah lebih banyak yang tertarik seperti itu gitu Pak, daripada saya menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Misalkan grammar ya Pak, saya jelaskan pakai bahasa Indonesia, ya anak kayaknya nggak begitu tertarik gitu Pak. Jadi ya untuk memotivasi anak, ya saya pikir salah satunya karena saya guru bahasa Inggris, ya memancing mereka untuk berbahasa Inggris, dengan saya juga mengusahakan banyak berbahasa Inggris di kelas gitu Pak. Salah satunya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Berarti salah satunya adalah untuk minat motivasi itu adalah dengan Bapak belajar sesuai dengan konteks yang dipelajarinya. Iya, sesuai dengan materi pelajaran gitu Pak. Oke, kalau memang itu berbicara ya berbicara gitu kan. Karena ini... Kalau misal saya nggak terlalu fokus dengan ada berbicara, ada menulis gitu Pak. Jadi semua materi ya berbicara, asal kalau mereka misalkan mempresentasikan, ya tidak harus dengan topik itu, tapi bagaimana mereka mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran mereka gitu Pak. Nggak harus sesuai dengan konteks juga nggak apa-apa. Berarti penting sesuai mereka dengan karakteristik materinya Pak ya? Iya Pak. Jadi kalau misalkan ini minta izin gitu Pak ya saya usahakan, ya saya bilang sama mereka, if you don't speak English, sorry, I don't give you any response, so that's why you have to try to speak with English with me. Jadi ketika saya tidak ada respon, ya mereka langsung ingat, oh ya harus berbahasa Inggris. Ya paling tidak ya 1-2 kalimat gitu Pak, ada yang mereka ingat setiap hari gitu loh Pak. Ya, betul. Oke, siap. Itu dari konteks bahasa Inggris ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, sekarang Bapak lain gimana nih supaya anak-anak kita itu termotivasi untuk datang ke kelas Bapak Ibu? Ya. Menurut Bapak Ibu seperti apa tuh? Boleh Pak, saya Pak. Oke, silakan. Hari ini bahasa Inggris menyala nih. Pak. Ya siap Pak. Jadi kalau pengalaman saya pribadi, mungkin ini bisa dipraktekkan di mata pelajaran yang lain juga ya. Pada saat awal saya ngajar itu, saya ngajarnya idealis gitu Pak. Bahwasanya anak tuh harus bisa, harus begini, harus tertib di kelas. Tapi ternyata setelah saya evaluasi beberapa tahun mengajar bahasa Inggris itu seperti itu, karena bahasa Inggris termasuk mata pelajaran yang dianggap susah oleh anak gitu Pak. Sehingga saya menurunkan idealisme saya dengan bagaimana caranya supaya mengajar bahasa Inggris dengan menyenangkan gitu. Saya awali dengan mereka suka dulu sama gurunya. Saya bilang gini, pertama dulu kalian suka dulu sama pelajarannya, dan katakan bahwasanya English is easy gitu, bahasa Inggris itu mudah gitu. Rayuan saya itu satu. Terus yang kedua, rayuan saya adalah itu, oke lah kalian kalau sama bahasa Inggris nggak suka, tapi please sukai dulu deh ibu sebagai gurunya gitu. Rayuan saya yang kedua itu ya, dengan mengatakan bahwa sukai dulu deh gurunya, walaupun misalnya tidak cantik, tidak kasar, tapi anak-anak semuanya suka dengan ibu gitu Pak, seperti itu. Kemudian
Berikutnya adalah saya pakai pendekatan secara pribadi Pak. Dengan ketika ngajar itu kita kan bukan hanya sebagai pengajar ya, tapi kita juga sebagai pendidik dan kita juga tutor gitu ya. Maksudnya kita bukan hanya mengajari, tapi mereka yang harus aktif kan ya. Kita sambil keliling itu kita kasih pujian Pak, kasih pujian sebanyak-banyaknya ke anak itu dengan seperti wah luar biasa pekerjaan kamu, hebat gitu seperti itu. Dan kebiasaan saya ke anak itu adalah ngomong kaset cantik gitu Pak, seperti itu. Sayang gitu ya, mungkin kedengaran lebay tapi ya sedikit berhasil gitu loh Pak, untuk mereka itu menyukai pelajaran saya gitu. Seperti itu. Dan kemudian itu Pak, dibantu juga dengan ini, saya memperbolehkan anak itu membawa HP ke kelas untuk membantu proses pembelajaran itu, sehingga mereka tidak terlalu kesulitan. Kalau dulu dengan membawa dictionary atau kamus itu susah Pak, karena tidak semua anak itu punya kamus, dan kamus yang ada di perpustakaan kami juga terbatas gitu. Sehingga untuk di era digital ini alhamdulillah jadi anak-anak terbantu. Kan mayoritas di sekolah kami anak-anak itu punya HP gitu, seperti itu. Ya, salah satunya itu Pak. Dan tadi Pak, kita menggunakan saya selalu mengerjakan sesuatu itu berkelompok gitu, tapi pekerjaannya tetap dinilai masing-masing gitu Pak. Seperti itu. Iya, baik itu in pairs atau berempat atau berlima gitu, seperti itu. Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Jenesi. Itu ada beberapa jurus Kolaborasi Pak. semi lebay gitu ya. semi lebay. Kemudian ada tadi jurusannya bantuan dari HP teknologi Bu ya. Oke, itu menjadi salah satu cara gitu kan. Oke, saya ingin mapel lain lah yang nanti bahasa Inggris jangan dulu ya. Oke, cukup dua aja dulu gitu. Yang di luar bahasa Inggris silakan. Ya Pak, Bu Mutia apa Bu? Jangan bahasa Inggris. Saya memegang materi pendidikan, materi geografi. Materi geografi Pak. Oh, geografi. Oh iya, oke. Gimana Bu caranya? Saya melakukan pendekatan kepada siswa itu dengan cara saya menjadi guru mereka. Oke. Dengan cara saya melakukan pendekatan, ngobrol dengan mereka, terus mendekatkan diri kepada mereka, terus pelatihan, memperkenalkan geografi melalui semua gitu. Jadi memperkenalkan itu melalui fenomena yang nyata yang ada di kita, diperkenalkan ke mereka biar mereka itu menimbulkan rasa tahu gimana sih geografi itu ke dalam pembelajaran. Jadi sama berarti Ibu lebih kepada bahwa anak itu nyaman belajar dengan Ibu ya, salah satu jurusnya di sana kan? Oke, itu menjadi pintu masuk pertama. Kalau di awal anak sudah ilfeel dengan kita, bertemu kita, waduh itu pertanda itu bahaya gitu kan. Minimal anak ketika masuk pelajaran kita itu sudah tidak ada ilfeel dengan gurunya gitu kan ya. Oke, itu jurus yang digunakan oleh Ibu Mutia. Nah, Bapak Ibu, itulah salah satu praktek. Ternyata dari berbagai masalah itu gitu kan, itu nanti akan melahirkan berbagai kemungkinan yang bisa kita lakukan. Karena kalau kita bertemu dengan masalah kita tidak melakukan sesuatu, itu pertanda yang bermasalah bukan masalahnya, tapi diri kitanya yang bermasalah. Gitu kan. Nah, ini yang kemudian bayangkan ini menjadi sesuatu yang kita tumbuhkan ke anak-anak kita. Gitu kan. Jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan anak susah merumuskan masalah karena anak tidak merasa punya masalah.
gitu ya. Karena bercermin ke diri kita pun sama kesulitan untuk merumuskan masalah. Apakah karena kita sudah masuk pada zona nyaman,